Kegiatan APPSI yang pertama memang menyelenggarakan kontes sapi semata-mata agar sapi berkualitas itu jangan hanya dinilai berdasarkan karkas atau bobot dari dagingnya saja, tapi kualitasnya itu bisa dinilai berdasarkan struktur badannya, keturunannya. Jadi banyak dari sapi-sapi juara itu dibeli dengan harga yang menurut saya kategorinya setelah ada kontes APPSI bisa sampai dengan 10 kali lipat. Dulu saja Bima Sakti sebenarnya itu mau dijual hanya dengan harga 90 juta. Tapi terakhir setelah dia ikut kompetisi dan menjuari beberapa kali kontes sapi nasional APPSI, harga tertinggi untuk Bima Sakti waktu itu tembus ke harga 320 juta. Nah, untuk penyelenggaraan kontes sendiri mungkin kita berpusat untuk wilayah Pulau Jawa itu adanya di farm induk APPSI. Karena fasilitas semua kita sudah sediakan, mulai penginapan, untuk loading dak sapinya, untuk toilet dan yang lainnya kita 100% sudah kita siapkan fasilitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang APPSI, itu sejarahnya APPSI itu kita bentuk tanggal 29 September di Hotel Tentrem, Yogyakarta tahun 2019. Sejujurnya APPSI ini berdiri banyak didukung oleh para YouTuber tanah air tentunya, yang mana kontennya lebih berkonsentrasi di persapian di Indonesia. Waktu itu pun waktu pendirian APPSI, almarhum Rio Santoso dari Kediri, pemilik dari sapi Bima Sakti dan The Next Bima Sakti, beliau pun mendampingi saya sebagai wakil ketua umum. Jadi rencana kongres nanti pada bulan September akhir 2022 di farm induk APPSI ini, kita alhamdulillah sudah memiliki gedung APPSI untuk kongres, untuk rapat, untuk malam anugerah atau hiburan dan lain-lain. Kita juga ada kafenya juga, ada villanya juga. Kita akan ada pemilihan untuk pejabat baru di APPSI, terutama untuk wakil ketua umum APPSI. Sedangkan kalau tujuan berdirinya APPSI yaitu semata-mata kita ingin memajukan para peternak dan penggembuk sapi di seluruh wilayah Indonesia dengan cara menyelenggarakan kontes sapi yang berkualitas. Terakhir juga kita timbang bobot juga, jadi bukan hanya berdasarkan kualitas sapi itu harus sehat atau gantengnya saja, tidak hanya itu. Timbang bobot pun itu penilaian akhir. Karena seandainya kalau kita bicara kualitas bukan berdasarkan timbang bobot, banyak nanti dari peserta yang komplain. Masing-masing pasti merasa sapinya ya yang terbaik, yang paling ganteng, yang paling bagus, sudah mulai dari struktur kaki, kuku, corak warna, dan darahnya. Ada yang bilang keturunan simental lebih bagus, ada yang bilang limosin lebih bagus, dan yang lain-lain seperti itu.
Alhamdulillah sekarang APPSI sudah memiliki farm induk APPSI yang berlokasi di Kerawang Barat. Kita pun memiliki fasilitas gedung APPSI, plaza itu artinya untuk show sapi. Terus juga ada penginapan untuk driver, ada juga villa untuk beristirahat bagi seluruh anggota APPSI dengan kapasitas bisa mencapai sekitar 80 sampai dengan 100 anggota untuk bisa beristirahat di farm induk APPSI atau di villa APPSI. Sedangkan untuk farm induk APPSI ini yang kita lakukan sekarang mulai dari penggemukan, terus bahkan breeding, yang mana kemarin dari kedinasan itu merapat ke APPSI untuk melakukan kerjasama, memberikan sarana edukasi, juga pariwisata edukasi untuk para pelajar di wilayah Kota Kerawang dan sekitarnya seperti itu. Mengenai sapi koleksi dari APPSI, seluruhnya adalah sapi-sapi pilihan yang dititipkan untuk dirawat oleh ABK-ABK terbaik hasil musyawarah dengan para pendiri APPSI. Jadi sapi-sapi berkualitas ini hampir seluruhnya layak untuk dijadikan sebagai sapi kontes. Indikasi untuk menjadi juara bahkan minimal 5 besar itu saya punya keyakinan akan terpilih menjadi juara. Nah, untuk maskotnya sendiri semua juga sebenarnya maskot APPSI. Cuman untuk sementara sapi yang saya lihat yang sudah jadi dan yang terbaik itu ada dipegang oleh sapi yang bernama Misterius. Kebetulan sapi itu juga sedang viral sekarang. Jadi banyak kolektor WA ke saya dan kepada anggota APPSI menawar sapi yang bernama Misterius itu mulai dari harga 200 juta sampai yang terakhir tembus sampai dengan 500 juta. Awalnya saya tidak begitu yakin, tapi setelah dikonfirmasi ke pemilik nomor tersebut, dia menanyakan kira-kira APPSI mau menjual di angka 500 berapa. Jadi saya sangat yakin bahwa memang sapi ini sudah ditawar senilai 500 juta bahkan lebih. Kegiatan APPSI yang pertama memang menyelenggarakan kontes sapi semata-mata agar sapi berkualitas itu jangan hanya dinilai berdasarkan karkas atau bobot dari dagingnya saja, tapi kualitasnya itu bisa dinilai berdasarkan struktur badannya, keturunannya. Jadi banyak dari sapi-sapi juara itu dibeli dengan harga yang menurut saya kategorinya setelah ada kontes APPSI bisa sampai dengan 10 kali lipat. Dulu saja Bima Sakti sebenarnya itu mau dijual hanya dengan harga 90 juta. Tapi terakhir setelah dia ikut kompetisi dan menjuarai beberapa kali kontes sapi nasional APPSI, harga tertinggi untuk Bima Sakti waktu itu tembus ke harga 320 juta. Nah, untuk penyelenggaraan kontes sendiri mungkin kita berpusat untuk wilayah Pulau Jawa itu adanya di farm induk APPSI, karena fasilitas semua kita sudah sediakan, mulai penginapan, untuk loading dak sapinya, untuk toilet dan yang lainnya kita udah 100% sudah kita siapkan fasilitas itu. Bahkan untuk timbangan sapi dan yang lainnya, penjurian kita udah siapkan. Jadi sebenarnya farm induk APPSI ini bukan sebagai proyek atau target utama kami. Kita ada target utama terakhir. Saya akan membuat satu peternakan yang cukup luas khusus buat para anggota APPSI.
di mana lahan yang sudah saya bebaskan itu kurang lebih sekarang baru 60 hektar, tapi target saya bisa tembus mencapai 200 hektar. 20 hektar saya sudah alokasikan, sudah saya plotting untuk kepentingan atau kebutuhan para anggota APPSI, di mana lahan seluas 20 hektar itu akan kita pergunakan untuk penggemukan sapi, peternakan dan breeding sapi yang berkualitas. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai program kerja APPSI, kita tetap konsentrasi pada kegiatan kontes sapi nasional. Kenapa kita berani mengatakan kontes sapi nasional? Seluruh Indonesia silahkan yang mau ikut berkompetisi dalam kontes yang diselenggarakan oleh APPSI itu terbuka untuk umum. Bahkan kemarin ada juga kiriman dari beberapa ekor sapi dari luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya program yang tadi, kota wisata yang akan kita mulai bangun di bulan depan, sekitar bulan Agustus atau September kita mulai cut and fill. Karena kita memiliki lahan yang cukup luas, kita pun alhamdulillah memiliki air terjun sendiri, Mas Idris. Air terjun ini bisa dijadikan untuk sarana wisata juga, yang mana investasi yang nanti kita persiapan untuk anggota APPSI menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Saya pun berharap dengan terjadinya kasus atau terjadinya wabah virus PMK ini jangan sampai mengendorkan semangat para peternak sapi di tanah air. APPSI tetap mendukung apapun yang terjadi, apapun yang menjadi program pemerintah. APPSI tidak melakukan demo atau apapun, karena kejadian ini semata-mata memang sudah menjadi keputusan atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerima dengan sabar dan ikhlas. Solusi terbaik kita harus saling membantu, memberikan informasi. Cara pengobatan atau agar sapi yang terkena PMK ini cepat sembuh, itu di keanggotaan APPSI hampir 100% sudah paham. Bahkan ada dari peternak kami yang kategorinya dia jual beli sapi, dia membeli sapi-sapi yang terkena PMK. Kenapa seperti itu? Dia beli dengan harga yang relatif murah, tapi yang pasti di atas dari harga jagal RPH. Jadi kita membantu para peternak khususnya untuk anggota APPSI agar sapinya tidak terjual dengan harga yang sangat murah, tapi dengan harga yang wajar, agak murah sedikit lah. Toleransinya mungkin lebih murah 1 atau 2 juta saja. Kita menolong mereka, kita ambil sapi-sapi yang terkena PMK, selama kategorinya masih bisa tertolong, kita selamatkan, kita obati sampai benar-benar dengan kesehatan yang mumpuni dan sehat kembali, dan kita bisa jual dengan profit yang cukup lumayan. Seperti itu.